Semoga kita berada dalam keadaan sehat, diberikan keberkahan selalu dalam lindungan Allah SWT. Perkenalkan, saya Reski Amalia SKT MSc, merupakan dosen tetap program studi S1 Teknologi Hasil Peternakan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah. Pada kesempatan ini, sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat dengan PDD UKPT, khususnya pada aspek pengajaran. Dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teknologi Pengolahan Pakan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di Prodi Teknologi Hasil Peternakan Universitas Muhammadiyah yang diajarkan pada semester ganjil, yakni pada semester 5 dengan kode THP 6150 berbobot 3 SKS dengan 2 SKS teori dan 1 SKS untuk praktikum. Mata kuliah ini dilaksanakan 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali pertemuan ujian yang terdiri dari UTS atau ujian tengah semester dan UAS ujian akhir semester. Adapun deskripsi mata kuliah Teknologi Pengolahan Pakan, yaitu merupakan mata kuliah yang mencakup konsep dasar teknologi pengolahan pakan, klasifikasi bahan pakan, teknologi pengawetan hijauan seperti HAI, amoniasi, dan silase, pengolahan pakan pujian, sifat kimia bahan pakan, langsung komplit, serta peralatan pengolahan dan pengamatan pakan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Teknologi Pengolahan Pakan antara lain yang ke-1, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dan mandiri dalam proses pembelajaran dan evaluasi pada mata kuliah Teknologi Pengolahan Pakan. CPM kedua, yaitu mahasiswa menguasai dan menerapkan teknologi pengolahan pakan yang efektif dan efisien. CPM ketiga, mengaitkan hubungan aspek kimiawi bahan pakan dalam proses pengolahan. Proses pembelajaran pada mata kuliah Teknologi Pengolahan Pakan dilaksanakan melalui 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Baik, berikut adalah proses pembelajaran pada mata kuliah Teknologi Hasil Peternakan pada pertemuan ke-6 dengan materi Teknologi Pengawetan Hijauan Pakan Silase. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan adik-adik semua? Sehat? Ya. Alhamdulillah. Jadi kita berjumpa lagi pada pertemuan ke-6 untuk mata kuliah Teknologi Pengolahan Pakan. Oke. Sebelum kita masuk ke inti materi, saya ingin merefresh kembali atau mereview kembali materi pekan lalu. Kira-kira di antara adik-adik yang hadir pada hari ini, ada yang masih ingat mengenai topik materi kita pekan lalu? Oke, silakan. Siapa lagi namanya? Ucup. Yaitu teknologi pengawetan hijauan amoniasi. Oke, terima kasih. Jadi topik minggu lalu sudah benar yang disampaikan oleh saudara Yusuf, yaitu terkait mengenai teknologi pengawetan hijauan amoniasi. Ya, sekarang saya ingin bertanya kembali. Ada yang masih ingat inti materi dari topik terkait pengawetan hijauan amoniasi? Oke, tadi sudah disampaikan oleh temannya, yaitu saudara Yusuf, bahwa topik pekan lalu itu berkaitan dengan teknologi pengawetan hijauan amoniasi. Selanjutnya saya ingin bertanya kembali, materi mengenai atau inti pokok terkait topik teknologi hijauan amoniasi, ada yang masih ingat? Oke, silahkan Darwin. Jadi hasil ternak silase adalah teknologi pengolahan dengan menggunakan asam laktat di dalam wadah vakum untuk menjaga bakteri anaerob. Terima kasih. Terima kasih. Oke, tadi sudah jelaskan bahwa amoniasi adalah teknologi pengawetan yang menggunakan amoniak. Jadi itu sudah benar. Jadi saya sudah anggap juga bahwa adik-adik sudah pahamlah terkait materi pekan lalu. Selanjutnya kita ke materi hari ini, yaitu pada pertemuan ke-6. Jadi materi hari ini itu
berkaitan dengan teknologi pengawetan hijauan selase. Jadi hari ini lanjutan dari materi pekan lalu. Yang pekan lalu fokusnya ke pengawetan hijauan amoniasi. Hari ini itu teknologi pengawetan hijauan silase. Untuk pertemuan hari ini ada capaian pembelajaran yang harus dipenuhi atau harus dipahami sebagai akhir dari pembelajaran pekan ini, supaya kita ingin mengetahui apakah adik-adik semua memahami materi hari ini. Adapun capaian pembelajarannya yang itu memahami definisi dan tujuan strategis dari pengawetan hijauan selase. Jadi adik-adik semua harus memahami apa itu pengawetan hijauan selase. Kemudian selain definisinya, adik-adik juga harus mengetahui apa tujuan dari pengawetan hijauan selase. Kedua, yaitu dari segi teknis produksi. Dalam artian adik-adik harus menguasai tahapan-tahapan dalam pembuatan atau dalam mengawetkan hijauan selase. Yang ketiga itu ada dari segi kontrol kualitas. Kontrol kualitas ini dalam artian adik-adik semua mampu mengidentifikasi bagaimana ciri-ciri silase yang baik dan bagaimana faktor-faktor atau menganalisis faktor-faktor yang menjadi penentu dari silase yang memiliki kualitas baik. Jadi inilah capaian pembelajaran untuk pekan ini atau hari ini. Oke, jadi sudah paham ya, ada 3 capaian pembelajaran pada hari ini, yaitu pertama definisi dan tujuan strategis, yang kedua berkaitan dengan tahapan praktis atau dalam proses pembuatan silase. Yang terakhir itu mengidentifikasi bagaimana ciri-ciri silase dan faktor penentu kualitas silase. Selanjutnya, apa sih permasalahan kenapa mesti dilakukan teknologi pengawatan hijauan silase? Sebelum kita masuk ke inti materi, jadi permasalahan utamanya itu adalah ketersediaan pakan. Ketersediaan pakan itu ada kesenjangan antara 2 musim, yaitu musim hujan, di mana musim hujan ini kondisi produksi hijauan itu akan melimpah. Dengan kondisi seperti ini, hijauan tersebut harusnya menjadi kendala. Kenapa kendalanya? Karena produksi yang melimpah otomatis untuk penyimpanannya akan memerlukan tempat yang luas. Makanya perlu adanya solusi dari hal ini. Terus di musim kemarau. Musim kemarau itu yang menjadi kondisinya itu kekurangan pakan hijauan segar. Sehingga ternak rentan akan defisit nutrisi. Dalam artian ternak akan mengalami kekurangan nutrisi karena tidak terpenuhinya hijauan. Tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan, yaitu menggunakan cadangan pakan yang bernutrisi tinggi. Dengan kondisi antara musim hujan dan musim kemarau, maka solusi dari permasalahan ini adalah teknologi pengawetan hijauan silase. Di mana teknologi pengawetan hijauan silase ini yang mendistribusikan nutrisinya sepanjang tahun dan memaksimalkan pemanfaatan limbah. Jadi permasalahan antara musim hujan dan musim kemarau salah satu caranya yaitu dengan teknologi silase atau pengawetan silase. Jadi sudah paham ya, yang menjadi permasalahan kenapa mesti ada teknologi pengawetan hijauan silase. Oke, selanjutnya ini yang menjadi inti materi. Apa sebenarnya itu silase? Apa sebenarnya itu silase? Ada yang kira-kira tahu apa itu silase? Oke, Darwin. Iya. Silase adalah teknologi pengolahan menggunakan asam laktat di dalam wadah vakum untuk menjaga bakteri anaerob. Terima kasih. Oke, tadi Saudara Darwin berpendapat bahwa silase adalah pengawetan yang menggunakan asam laktat dalam kondisi anaerob. Oke, ini sudah benar bahwa silase adalah salah satu proses yang menggunakan bakteri asam laktat. Jadi
sebelum ke proses fermentasi asam laktat, kita lihat dulu. Itu silase bahan utamanya apa sih atau bahan bakunya? Jadi adik-adik bisa lihat bahwa silase itu bahan bakunya atau bahan utamanya itu adalah hijauan pakan ternak. Jadi hijauan atau jenis-jenis hijauan pakan ternak bisa dibuat dalam bentuk silase. Selain hijauan apa? Yaitu limbah pertanian. Jadi baik itu hijauan atau limbah pertanian semua bisa dibuat pengawetan hijauan silase. Kemudian ini metodenya yang tadi juga disampaikan oleh saudara Dahwin bahwa silase itu adalah yang disimpan dalam kondisi anaerob. Jadi prinsip dari penyimpanan silase adalah dalam kondisi anaerob atau tanpa udara. Dalam artian pada saat penyimpanan semua proses ini tuh ditutup rapat-rapat. Sebisa mungkin tidak ada udara masuk dalam proses fermentasi atau proses penyimpanan. Kemudian hasil akhirnya itu diawetkan secara alami yang mampu bertahan 3-6 bulan tanpa kehilangan nutrisi penting bagi ternak. Jadi prinsip dari silase itu adalah hijauan pakan ternak atau limbah ternak yang disimpan dalam kondisi anaerob atau tanpa oksigen yang tertutup rapat yang setelah diawetkan bisa bertahan 3-6 bulan tanpa kehilangan nutrisi. Jadi sudah paham ya secara umum bahwa silase adalah hijauan pakan maupun limbah pertanian yang diawetkan dan disimpan dalam kondisi anaerob. Kemudian setelah penyimpanan bisa digunakan atau bisa bertahan sampai 6 bulan. Oke. Jadi sudah paham ya bahwa silase itu kondisinya seperti ini. Oke, selanjutnya. Ini adalah ilustrasi bahwa silase atau ransum dalam silase pakan komplit itu bukan sekedar awetan, dalam artian bukan hanya hijauan yang kita awetkan, tetapi merupakan ransum atau pakan yang berimbang, di mana di dalamnya itu satu kesatuan yang dicampur menjadi satu, yang terdiri atas hijauan limbah pertanian atau legum, kemudian ada molase sebagai sumber energi dan probiotik. Probiotiknya itu biasanya kita gunakan E4. Jadi prinsipnya nih, jadi silase ransum komplit itu bukan hanya sekedar awetan, tetapi sebuah ransum atau pakan yang berimbang, karena pakan yang menjadi satu-satunya yang dapat diberikan ternak tanpa ada penambahan pakan jenis lain. Jadi cukup silase ransum komplit, baru kita kasih air minum. Seperti itu ilustrasinya mengenai silase ransum komplit. Selanjutnya, apa sih tujuan pembuatan silase? Jadi untuk tujuan pembuatan silase itu secara umum ada 4. Yang pertama, memaksimalkan pengawetan kandungan nutrisi hijauan. Jadi dalam proses pengawetan itu kandungan nutrisinya kita dapat maksimalkan atau mempertahankan atau dapat meningkatkan. Makanya dikatakan memaksimalkan kandungan nutrisi. Yang kedua, meningkatkan daya penyimpanan pakan. Karena tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa silase itu bisa bertahan 3-6 bulan. Makanya tujuannya dapat meningkatkan daya tahan penyimpanan pakan. Ketiga, mengatasi kekurangan pakan hijauan. Seperti tadi sebelumnya dijelaskan bahwa permasalahannya kan adanya ketersediaan hijauan yang pada musim kemarau maupun musim hujan. Maka dapat mengatasi kekurangan pakan hijauan tersebut. Yang keempat yaitu memanfaatkan hasil limbah. Bahwa bukan hanya sekedar hijauan pakan yang bisa dibuat silase, tetapi limbah pertanian juga kita bisa manfaatkan untuk dibuat menjadi hijauan pakan silase. Seperti itu, sudah paham ya mengenai tujuan pembuatan silase? Jadi ada 4 tujuan secara umum. Oke, kita lanjut. Ada 3 syarat hijauan yang baik. Yang pertama, kadar air yang ideal. Jadi kadar air yang ideal harus diperhatikan dalam pembuatan silase.
Yang kedua, kandungan gula yang cukup. Karena kenapa kandungan gula yang cukup di sini? Supaya bakteri asam laktat yang terjadi pada saat proses fermentasi itu dapat berfungsi. Makanya harus kandungan gula cukup. Kemudian ukuran caca yang tepat. Jadi ukuran cacanya juga ini harus berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Karena kalau kita simpan atau membuat hijauan silase itu dalam kondisi yang utuh, tidak kita caca, otomatis pada saat proses pemadatan itu akan kesusahan. Makanya dilakukan proses pencacahan. Oke, sudah paham mengenai syaratnya? Oke, kalau selanjutnya kita lanjut ke apa saja yang dibutuhkan untuk pembuatan silase. Jadi, kalau kita berbicara apa yang dibutuhkan dalam pembuatan silase, otomatis kita berbicara mengenai bahan dan alat. Oke. Jadi, bahan untuk pembuatan silase pastinya adalah hijauan pakan atau bisa berupa limbah pertanian. Yang kedua, yang menjadi sumber karbohidrat atau makanan di dalam proses fermentasi yaitu dedak atau kita gunakan bekatul. Selanjutnya ada molasses. Jadi molasses inilah sebagai sumber energi yang mempercepat kerjanya bakteri. Tadi juga disampaikan bahwa bakteri yang bekerja di dalam silase itu adalah asam laktat. Jadi untuk mempercepat bekerjanya bakteri asam laktat yaitu dengan adanya sumber energi dari molasses. Kemudian ada inokulum bakteri yaitu kita menggunakan E4. Jadi empat inilah yang akan memastikan fermentasi berjalan sempurna dan terukur. Jadi inilah bahan-bahan dasar dalam pembuatan silase. Kemudian alatnya. Yang pertama itu chopper. Jadi kalau kita buat hijauan pakan silase dalam jumlah banyak, kita biasanya gunakan alat bantuan chopper. Karena tidak mungkin kalau misalnya kita buat dalam jumlah 1 ton atau 500 kilo, kita parangi caca. Itu bisa sampai berbulan-bulan jadinya kan. Makanya kita gunakan bantuan alat chopper. Kemudian ada wadah silo. Wadah silo ini digunakan sebagai tempat penyimpanan untuk hijauan yang akan difermentasi atau pada saat proses fermentasi atau pembuatan silase. Jadi pada saat pencampuran, setelah pencampuran kita simpan di dalam wadahnya, yaitu dinamakan silo. Biasa orang gunakan ada tong plastik yang ini, yang biru, yang pakai tutup. Tetapi biasa juga kalau di lingkungan peternak, masyarakat peternak, yang peternakan rakyat itu biasanya dia masih gunakan kantong plastik. Iya, karena harganya juga mungkin lebih terjangkau ya, dibandingkan kita gunakan tong plastik seperti itu. Kemudian selain chopper sama wadah silo itu ada terpal. Kenapa kita gunakan terpal? Karena untuk mencampur, ini sebagai alas, untuk mencampur semua bahan antara hijauan, kemudian dedak sama molasses maupun E4 yang alasnya itu kita pakai terpal. Jadi kita tidak campur langsung di atas tanah. Karena kapan kita campur langsung di atas tanah, itu bisa mengakibatkan nanti kualitas dalam proses fermentasi itu buruk atau tidak bagus. Makanya ada harus lapisan, harus higienis ya. Kemudian ada penggunaan tali atau gelang karet. Kalau dalam jumlah besar itu, kalau kita gunakan kantong plastik yang besar itu kita biasanya gunakan tali. Tapi kalau kita misalnya kalau praktikum itu kan dalam bentuk palingan 1 kilo, 2 kilo untuk perlakuan atau perulangan, makanya biasanya gunakan gelang karet seperti itu. Jadi paham ya? Oke, kita lanjut ke komposisi silase komplit. Jadi komposisinya itu antara bahan utama, kemudian sumber protein atau karbohidrat, kemudian sumber energi itu dapat dilihat di atas bahwa untuk bahan utamanya itu, kan ini bahan utamanya, dia kasih contoh, bahan utamanya dari klobot jagung manis atau hijauan, jadi sekitar 70%. Jadi pada saat kita buat
pengawetan hijauan silase, bahan utama yang digunakan itu harus lebih besar, yaitu sekitar 70%. Terus, bahan pendukung atau bahan tambahan lainnya, kisarannya berapa? Kalau untuk probiotiknya atau penggunaan E4 itu, dari bahan utamanya presentasinya 1%. Kemudian untuk molasesnya itu 5% dari bahan utama. Untuk sebagai penggunaan dadak halus atau jagung giling itu, kalau jagung giling 10%, dan untuk dadak halusnya sendiri sekitar 15%. Jadi inilah komposisi yang biasa digunakan dalam pembuatan silase langsung komplit. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahapan proses pembuatan pengawetan hijauan silase. Yang pertama yaitu kita masuk ke tahap panen dan pelayuan. Di mana panen dan pelayuan ini yaitu kita melayukan hijauan segar. Jadi bukan hijauan segar langsung kita cacah, tetapi kita layukan terlebih dahulu untuk mengurangi kadar airnya sekitar 60-70%. Ketika sudah cukup 60-70%, maka baru kita masuk ke tahap kedua, yaitu proses pencacahan. Pencacahan di sini yaitu memotong hijauan menjadi ukuran kecil, bisa menggunakan chopper atau parang yang tadi saya sampaikan. Kenapa dilakukan pencacahan? Yaitu karena memudahkan proses pemadatan di dalam wadah. Itu wadah siloka atau kantong plastik, seperti itu. Kemudian tahap ketiganya itu kita melakukan formulasi atau pencampuran adiktif. Jadi semua bahan kita campurkan jadi satu, baik itu. Jadi tahap ketiga tadi kan proses pencampuran. Jadi kita masuk ke tahap keempat. Tahap keempat itu proses pemadatan. Jadi kita masukkan hijauan yang telah kita campur dengan bahan lainnya ke dalam silo atau drum. Ke dalam drum, jadi usahakan ini prosesnya harus merata. Jadi harus dipadatkan memang. Karena kapan tidak padat itu akan bisa memicu masuknya udara. Kalau udara masuk, otomatis bakteri asam laktat yang terjadi dalam proses fermentasi akan tidak bekerja dengan baik. Makanya harus benar-benar dipastikan tidak ada sela-sela rongga udara masuk di dalamnya. Makanya dipadatkan. Video adik-adik bisa lihat bahwa proses pembuatan silase yang biasa orang lazimnya lakukan. Adik-adik bisa lihat dan cermati kira-kira dari yang tadi jelaskan proses pembuatan silase ada kira tidak perbedaan. Kan tadi secara umum ada 5 tahapan. Jadi adik-adik bisa lihat kira-kira ada perbedaan dari yang dibuat dari video. Bisa disimak videonya. Jadi videonya ini lihat ada keterangannya, pemotongan harus tepat waktu. Kemudian ini proses apa ini? Pelayuan. Oke, sudah benar. Jadi dia berdiri kan proses pelayuannya ya. Dia tidak memberikan begitu. Jadi dia posisinya berdiri. Bukan posisinya tidur, supaya kalau berdiri kan untuk kadar airnya lebih cepat berkurang. Terus ini proses apa? Pencacahan. Jadi dia gunakan alat karena dia gunakan alat chopper untuk pencacahan. Kemudian ini ya, dia gunakan starter dadak. Jadi dia campur dulu di rumputnya. Jadi dia prosesnya pencampurannya itu satu bahan per bahan. Lihat ya, perhatikan. Nanti saya tanya kalian ada perbedaan tidak yang tadi saya sampaikan. Jadi setelah itu pemadatan dia ikat. Terus dia kasih tumpukan batu supaya dia lebih erat lagi. Yes.
Ini dia selesai proses penyimpanan. Jadinya seperti ini. Alasannya. Jadi dia kasih ke ternak. Jadi kekasih ternaknya itu bukan langsung dibuka, langsung dikasih ke ternak, tetapi dia kayak angin-anginkan terlebih dahulu. Karena kapan buka kan itu bau untuk asamnya itu kan cukup menyengat. Jadi untuk mengurangi bau itu dia angin-anginkan terlebih dahulu. Oke, lanjut. Ini ciri-ciri silase yang baik. Jadi ciri-ciri silase yang baik itu kita bisa lihat dari segi visual. Visualnya itu dari hal apa? Dari warnanya. Warnanya itu adalah warna hijau kekuningan. Hijau kekuningan atau kuning segar yang tidak menghitam. Jadi pastikan hijauan yang kita setelah fermentasi itu buat silase itu bukan berwarna hitam. Bisa menyebabkan adanya pertumbuhan bakteri. Makanya ada perbedaan warna. Oke, lanjut ke faktor-faktor mempengaruhi kualitas silase. Faktor yang mempengaruhi kualitas silase di sini ada 5. Yang pertama, kadar air yang optimal. Jadi dipastikan bahwa hijauan yang akan dibuat silase itu kadar airnya 60-75%. Saya kasihkan kuis. Jadi kuis ini untuk mengukur adik-adik bahwa capaian pembelajaran untuk pertemuan hari ini bisa terpenuhi dengan adik-adik bisa menjawab kuis ini. Jadi saya kasih kesempatan sekitar 10 menit untuk adik-adik menjawab pertanyaan dan soal ini. Silahkan jawab ya. Dan itu 10 menit. Oke, sudah? Belum. Sudah? Oke, kalau sudah silahkan kumpul. Karena adik-adik sudah jawab dari pertanyaan hari ini, dan ini merupakan untuk mengukur capaian pembelajaran, bahwa pembelajaran hari ini memang capaian pembelajaran terpenuhi atau tidak dari jawaban tadi adik-adik. Jadi untuk hari ini saya cukupkan dan terima kasih, dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat bagi adik-adik. Mungkin bukan secara ini, di kemudian hari pun bisa digunakan apa yang tadi dipelajari. Dan untuk itu saya akhiri, dan sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-7 di pekan depan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.